Luar biasa. Terima kasih banyak sayang. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Waduh. Bagus ya? Waduh. Apik. Luar biasa ya. Kalau dilihat ya mereka-mereka masih kecil tapi semangatnya dan apa yang ditampilkan itu betul-betul bisa memberikan inspirasi. Makanya saya undang ke sini Ndoro. Jangan sampai anak-anak Indonesia, negara tetangga kita itu makannya makanan Indonesia, tapi lidahnya maunya pizza Italia. Keseniannya maunya seni Korea. Mas Sentilun, tenang aja. Nggak usah gusar. Saya sebagai Menteri Perencanaan yang pembangunan yang tidak direncanakan. Kalau disingkat, merana kan. Saya ini sudah merencanakan beberapa gerakan tarian. Oh iya? Loh, iya. Contohnya? Loh, Coba. contohnya nih, pengen lihat. Mas Jaduk, iringi sedikit. Oke, siap. Stop. Sebentar ya. Ini gerakan Pak tarian. Menteri Mucle, Iya. selain adik-adik tadi saya tuh udah luar biasa loh. Mengundang Kak Seto, beliau ini tokoh yang datang jauh-jauh dari negara tetangga. Jangan bikin malu, itu apa begitu-begitu tarian. Tadi Deasti kan lihat. Iya. Mas Sentilun lihat kan, Doro, Kaseto. Tadi anak-anak itu nari piring. Yes. Loh ya kan, kalau nari piring seperti itu ada makanannya, makanannya pada jatuh. Saya bagian mengutin. Oh gitu. Itu filosofi tariannya. Ya. Ini yang namanya oh no. Saya sengaja mengundang Kak Seto, ya kan? Kenapa tuh? Kak Seto itu kalau sama anak itu kayak perangko sama amplop. Nggak bisa dipisahin gitu. Jadi persoalannya tadi ini, anak-anak ini ya Kak Seto, kita bisa minta pendapat beliau. Betul. Kok bisa sampai anak-anak di Indonesia itu bisa muncul bakatnya? Mohon Ya kan? maaf Kak Seto. Sebelum beliau menjawab, nih yang mulia Ndoro, Ya. saya ada usul. Apa? Bagaimana kalau Kak Seto ini langsung saja diangkat menjadi Menteri Urusan Anak-anak di Republik Sentilan-Sentilun. Belum tentu mau lah kualitas. Maksudnya itu mumpung di negara aslinya nggak pernah jadi menteri anak-anak, di sini kita nobat. Iya betul. Iya, Thomas? Gimana mas pendapat? Pendapatnya tentang tadi itu kira-kira, kok bisa timbul kehebatan mereka itu? Iya, memang setiap anak itu ibarat bunga-bunga di Taman Sari Keluarga atau Taman Sari Indonesia. Oh. Ada bunga mawar, melati, anggrek, kenanga. Jadi setiap anak punya potensi, bakat atau tipe kecerdasan yang saling berbeda. Ya, Bisa cerdas menari, cerdas menyanyi, cerdas main musik, cerdas menggambar, mungkin cerdas olahraga. Kalau kecerdasan atau potensi atau bakat ini dihargai, maka anak-anak juga akan bahagia dan bisa mengembangkan dengan lebih optimal. Misalnya kita punya 5 Rudi. Itu bisa Rudi Habibi, Rudi Salam, Rudi Hartono, Rudi Khairuddin, dan Rudi Hadiswarno. Tapi bukan Rudi Mucle tadi. Siapa yang paling hebat, semuanya hebat. Kalau itu anak-anak dihargai seperti itu, anak-anak tumbuh berkembang dengan lebih baik lagi. Wah. Jadi mohon jangan ada diskriminasi. Saya agak menyinggung sedikit soal bunga di Taman Sari itu. Oh iya. Kalau ibarat anak-anak tadi itu bunga mawar, mungkin Kak Seto melihat saya bunga apa? Kecubung. Kita kan sering dengar kabar-kabar ya. Oh iya, di koran-koran itu. Wah, cuma dengar ada berita-berita, ada anak itu penculikan anak, kekerasan terhadap anak. Anak selalu jadi korban. Itu yang dimaksud penculikan, kekerasan itu apa anak gimana? Betul-betul diculik atau gimana itu Pak? Iya, makanya dalam konteks ini kita dalam rangka Hari Anak Nasional ini kita perlu mengingatkan semua saja, baik itu orang tua, baik itu masyarakat sekitar, guru, tokoh agama, politisi, para pejabat dan sebagainya untuk peduli pada perlindungan anak.
Jadi sangat tanggap. Dalam hal ini tentu menciptakan keluarga yang ramah anak. Karena bagaimana anak-anak banyak yang kabur dari keluarga. Misalnya ke rumah saya ini rata-rata sebulan 2 atau 3 anak datang ke rumah saya. Kok penuh dong? Waktu ditanya kenapa? Nyokap gue mulutnya kayak ember katanya. Nyokap gue mulutnya kayak ember. Marah-marah terus. Karena apa? Anak-anak yang tidak nyaman di dalam keluarga, mereka akan lari dari keluarga. Jadi mohon kita ciptakan keluarga yang ramah anak. Yang para orang tuanya peduli dan mau menjadi sahabat bagi putra-putrinya. Nah ini persoalannya Doro, kadang-kadang itu yang agak susah menjadi sahabat. Orang tua itu jarang loh, wah susah itu. Ya Pak. Loh, orang Kadang-kadang tuanya mau itu jadinya bos, Iya, komandan, iya, main betul. perintah, instruksi, harus gini, harus ini, harus nurut dan sebagainya. Anak-anak sekarang sudah dihargai hak asasinya. Dan gini, mendidik anak itu juga perlu orang sekampung. Jadi perlu kepedulian masyarakat sekitar. Kalau misalnya kita mendengar tetangga sebelah memukuli anaknya, kalau kita diam saja, tidak peduli, tidak mau iya, betul, mengingatkan atau menolong, itu sanksi pidananya 5 tahun penjara. Enggak membiarkan itu kena Betul, juga betul. sanksi. Kita harus Jadi, mengingatkan. Mengingatkan. Betul, harus mencegah. berani begitu. Jadi nggak ada kata jangan ikut campur tangan. Ini keluarga saya. Sekarang sudah bukan zamannya begitu. Mas Sentilun, Kak Seto kan belum kemana-mana. Nanti boleh lanjut lagi kita Siap. ngobrol panjang Di Sentilun. Asti ya, kalau bicara tentang anak, sesungguhnya kita itu tidak hanya bicara persoalan-persoalan sekarang, persoalan hari ini saja. Betul ya Kak Seto ya? Betul. Tetapi juga tentang masa depan. Pasti itu. Apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita hari ini akan menentukan masa depan bangsa ini. Karena itulah, menurut analisis, kita mesti mewariskan nilai-nilai yang baik dan luhur untuk anak-anak kita. Balonku kini tinggal 4. Ku pegang sangatlah erat. Balonku kini tinggal 4. Ku pegang erat-erat.